Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Septasari dari MPI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup teknologi pembelajaran. Ruang lingkup teknologi pembelajaran dibagi menjadi beberapa hal. Pertama, kawasan desain. Kawasan desain di sini adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain paling tidak meliputi 4 cakupan utama dari teori dan praktek, yaitu pertama, desain sistem pembelajaran, kedua, desain pesan, ketiga, strategi pembelajaran, dan keempat, karakteristik pembelajar. 2. Kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik yang di dalamnya meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. 3. Kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi kawasan pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. 4. Pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Pembauran perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Program-program media sekolah ini menggabungkan bahan cetak dan non-cetak sehingga timbul peningkatan penggunaan sumber-sumber teknologikal dalam kurikulum. 5. Penilaian. Penilaian dalam pengertian yang paling luas adalah aktivitas manusia sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menakar nilai aktivitas atau kejadian berdasarkan kepada sistem penilaian tertentu. Penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Kedua, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Keberadaan teknologi dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama kualitas pendidikan dalam negeri. 2. Media pendukung pelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak jarang siswa merasa jenuh dengan materi pelajaran yang disampaikan secara monoton. Dengan adanya teknologi, sekarang para pendidik mampu membuat alternatif cara mengajar yang lebih interaktif, misalnya dengan memperlihatkan materi pelajaran lewat slide presentasi yang lebih hidup, atau dengan video-video yang mengundang siswa untuk lebih fokus belajar. 3. Sarana mendapat informasi. Manfaat yang bisa didapatkan dari teknologi lainnya yaitu kemudahan untuk mendapatkan informasi. Seringkali ketika mengerjakan tugas maupun mendapat materi yang susah untuk dipelajari, siswa akan cenderung mencarinya lewat buku teks yang diberikan. Tetapi sekarang juga ada alternatif lain, yaitu bisa lewat mesin pencari berkat majunya teknologi. Kemudian ini sering dimanfaatkan oleh hampir semua siswa dan mahasiswa, bahkan oleh para tenaga pendidik pun tak sedikit yang menggunakan teknologi untuk mencari informasi lebih banyak mengenai sesuatu materi pelajaran yang akan disampaikan. 4. Media belajar tanpa batasan. Saat dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan untuk mendapatkan pendidikan, teknologi hadir sebagai salah satu penyelamat. Contohnya, saat pandemi COVID-19 terjadi di awal tahun, kegiatan belajar mengajar di sekolah terpaksa dihentikan.
beberapa waktu untuk menghindarkan terjadinya penyebaran virus corona. Dalam kondisi yang seperti ini, teknologi berhasil menjadi media yang memungkinkan para siswa dan guru untuk melakukan proses belajar mengajar tanpa bertatap muka secara langsung. Guru dan murid bisa melakukan proses belajar mengajar lewat video conference, mengirim tugas dan materi lewat grup chatting hingga email. Ketiga, teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Seperti yang sudah diketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak manfaat di berbagai bidang. Juga sangat berperan dalam bidang pendidikan yang artinya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kesejahteraan negara pun turut maju. Teknologi informasi dalam pembelajaran sangat berperan penting sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, pengembangan media berbasis visual, audio, dan audiovisual pada pembelajaran. Pengembangan media berbasis visual. Media berbasis visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Kedua, pengembangan media berbasis audio. Media audio dapat menyampaikan pesan verbal seperti bahasa lisan atau kata-kata maupun nonverbal, bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh media seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Ketiga, pengembangan media berbasis audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur, juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. 5. Pengembangan pembelajaran berbasis komputer dan Microsoft PowerPoint. Pengembangan pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan program komputer sebagai alat bantu ajar untuk menyampaikan materi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai fitur pendukung seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi. Tujuan pembelajaran berbasis komputer adalah memiliki keuntungan yang akan diperoleh dengan pembelajaran. 1. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individual. 2. Menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi. 3. Menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. 4. Mampu membangkitkan motivasi siswa. Karakteristik media pembelajaran berbasis komputer. Memiliki karakteristik yang dihasilkan dari pengembangan media pembelajaran berbasis komputer ini sebagai berikut. 1. Tujuan pembelajaran jelas. 2. Materi yang disajikan sesuai dengan kompetensi. 3. Kebenaran konsep. 4. Alur pembelajaran jelas. 5. Petunjuk penggunaan jelas. Pengembangan media berbasis Microsoft PowerPoint pada pembelajaran. PowerPoint atau Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran selain Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran dan pembisnis, pendidik, trainer, dan siswa. Isi dari PowerPoint adalah judul, nama yang dipakai untuk buku, skripsi, makalah atau bab yang di dalamnya dapat tersirat, dan secara pendek isi atau maksud. Pengembangan media berbasis internet pada pembelajaran
Apa yang dimaksud pembelajaran berbasis internet? Pembelajaran berbasis internet adalah pembelajaran dengan menggunakan sarana komputer multimedia untuk membuat bahan ajar. Saat ini komputer bukan lagi merupakan barang mewah. Alat ini sudah digunakan di berbagai bidang pekerjaan seperti halnya dalam bidang pendidikan. Peran internet dalam perkembangan media pembelajaran saat ini. Peran internet dalam kegiatan pembelajaran antara lain membantu menyelesaikan tugas dari dosen, mencari materi tambahan, dan sebagai sarana penunjang pembelajaran. Selain itu, internet juga menjadi sumber penunjang pelajar yang baik bagi sebagian mahasiswa, karena selain mudah diperoleh, cara memanfaatkan internet adalah e-learning atau pembelajaran online, pasang aplikasi atau game untuk membahas soal-soal ujian, internet untuk menemukan berita dan berbagai informasi lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.